Ini apa? Rencana apa? Klien minta yang eksklusif. Fashion. Ini malah seperti diskon di pasar. Malam ini harus ubah ke versi ke-9. Besok jam 9 pagi serahkan padaku. Sekarang juga. Kalau proyek telat, kau sanggup tanggung? Oh, Pak Wang. Ini sudah edisi ke-8 yang Bapak minta. Lagi pula di kontrak tidak disebutkan ada banyak permintaan tambahan. Aku yang gajimu. Kau harus taat tanpa syarat. Di sini, harus siaga 24 jam. Dengar, jangan banyak omong. Sekarang juga, ubah. Masih mau melawan? Aku ingat minggu lalu kau izin antar ibumu ke RS. Bonus kehadiran bulan ini dipotong. Anak muda, fokus pada karir. Jangan cari alasan. Ya Tuhan, apa salahku? Lembur tak dibayar, izin malah dipotong gaji. Apa Lin Chen harus terjebak di tempat sialan ini? Ah, Map, nilai 20 yuan. Pulpen, nilai 2 yuan. apa yang terjadi? Aku bisa lihat harga barang? Cantik, mahar 880.000 Playgirl. Mobil 900.000. Ginseng liar 100 tahun, nilai 1 juta yuan. Ini adalah mata emas? Di bawah kantor ada ginseng liar seharga juta? Lin Chen mana? Rencananya sudah selesai? Tidak selesai, pergi sana. Jaket jas bernilai 1.000 rupiah. Arloji bernilai 10.000 rupiah. Faktur palsu bernilai 2 rupiah. Oh, jadi menggelapkan uang lewat pembukuan palsu. Rencana sudah direvisi, tapi menurutku, tak perlu kulihatkan padamu. Wah, apa katamu? Berani-beraninya kau. Kau lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Masalah pembukuan palsumu sudah kulaporkan ke kantor pusat. Sekarang orangnya segera tiba. Lin Chen, kau sendiri bodoh ya sudah. Kau berani memfitnahku? Kau tahu, aku pecat kau sekarang. Tak usah. Aku keluar. Hah? Wang Fugui, Anda diduga menyalahgunakan jabatan, memalsukan dokumen, menggelapkan uang perusahaan. Ikut kami sekarang. Bawa dia. Waktu terbuang percuma. Harus cepat-cepat pergi lihat ginseng liar. Wah, benar ada ginseng. Astaga. Besar sekali. Ginseng ini pasti sudah berumur 500 tahun. Katanya ginseng tua memulihkan tenaga inti. Bahkan orang sakit parah, makan ini bisa langsung membaik. Kalau dijual, pasti banyak orang berebut mau beli. Kakek, bertahanlah sebentar lagi. Kata dokter, asal menemukan ginseng liar berumur 100 tahun, penyakit kakek bisa sembuh. Aku pasti akan menemukannya. Jiang Qian, jangan repot-repot. Ginseng liar berumur 100 tahun. Mana mungkin mudah ditemukan. Kerahkan semua orang sekarang juga. Semua apotek dan pusat barang antik di kota ini. Gali sedalam-dalamnya. Pokoknya harus temukan ginseng liar itu. Waktunya setengah jam. Kalau gagal, kalian semua dipecat. Baik, Nona muda. Saya segera bawa orang mencarinya. Pasti menemukan ginseng liar. Masih bengong apa? Cepat pergi. Kakek, tenang saja. Saya sudah mengirim orang untuk mencari ginseng liar. Segera ada kabar. Kembalilah. Benda ini bentuknya seperti lobak leher bengkok. Kelihatan biasa saja. Ternyata bernilai 1 juta yuan. Tapi dijual di mana ya? Masa harus langsung ke pasar?
Wah, ginseng kesayanganku. Ini ginseng liar berumur 100 tahun. Kakek, lihat cepat. Bekas batangnya rapat, bentuknya indah, akar-akarnya jelas, seluruh tubuhnya memancarkan aroma obat yang samar. Tidak mungkin salah, ini memang ginseng liar berumur 100 tahun. Ginseng ini saya beli. Saya tawar 2 juta. Ah tidak, 5 juta. 5 juta. Seragam custom premium 50.000 yuan. Cincin berlian bernilai 200.000 yuan. Setelan Zhongshan 30.000 yuan. Cincin ibu jari giok bernilai 1,2 juta yuan. Wah, kedua orang ini seragamnya semua kelas atas. Cincin ibu jari giok itu saja sudah bernilai jutaan. Benar-benar orang kaya. Lihat dia batuk, sulit bernapas begitu. Sepertinya sangat butuh ginseng liar untuk menyelamatkan nyawa. Makanya dia berani tawarkan harga 5 juta. Lihat reaksinya ini. Jangan-jangan merasa 5 juta terlalu sedikit? Tak apa, asal bisa selamatkan kakek, berapapun aku bayar. Langsung sebut saja harganya. Berapa? Sekarang juga aku serahkan padamu. Asal kau mau jual ginseng itu padaku. Nak, nyawa tua saya ini bergantung pada ginseng liar ini. Kalau kau mau jual pada saya berhutang budi padamu. Selama bisa saya lakukan, saya pasti akan lakukan. 5 juta memang menggiurkan, tapi menjual budi pada orang berkekuatan seperti ini, imbalan yang didapat nanti bisa jauh lebih berharga daripada beberapa juta ini. Uang tak perlu sebanyak itu. Ginseng ini saya jual pada Bapak. Sesuai harga pasarnya saja, 1 juta. Tak akan minta lebih. 1 juta. Melihat Bapak sangat butuh untuk menyelamatkan nyawa. Aku Lin Chen, meski butuh uang, tapi tak akan melakukan hal memanfaatkan kesulitan orang. Ginseng ini hari ini bisa bertemu Bapak, juga nasib baiknya. Anggap saja menjalin hubungan baik. Nak, sikap berjiwa kesatriamu ini saya ingat baik di hati. Terima kasih. Terima kasih. Uangnya sudah saya berikan, sudah ditransfer. Baik, Nak, terima kasih atas sudah menolong saya. Ini kartu nama saya. Kedepannya di kota Yuncheng, jika ada masalah apapun, hubungi saya kapan saja. Saya pasti bantu selesaikan. grup Ding Ding Sheng. Anda adalah legenda itu, pakar barang antik Wu Changhai. Wu Changhai. Itu pendiri grup Ding Sheng, Lao Wu yang asetnya triliunan. Tak disangka, berbuat baik bisa kenal taipan triliunan. Hanya gelar saja. Nak, kau bukan hanya punya mata tajam, tapi juga hati yang baik. Masa depanmu cerah. Begini saja, kau tambahkan kontak cucu perempuan saya. Kalau ada waktu, sering-seringlah main ke rumah. Ini kurang baik, kan? Kakek, Saya jago menilai orang. Dia bisa temukan ginseng liar langka seperti ini. Sering bertemu tak ada ruginya. Kenapa? Tidak mau? Kurang cantik cucu saya? Bukan itu maksudnya. Nona Wu adalah orang tercantik yang pernah saya lihat. Nah, bagus. Cici, cepat. ini nomor HP saya. Jika butuh apapun, kau bisa hubungi saya. Baik. Mata emas benar-benar berguna. Gali ginseng, langsung dapat 1 juta. Bahkan kenal taipan. Tapi kemana untuk terus cari uang? Lampu jalan biasa nilai 300 yuan. Pohon jalan biasa nilai 1.000 yuan. Cuma barang-barang biasa, nggak bisa bikin untung banyak. Ngomong-ngomong, di jalan barang antik, semuanya barang antik tua. Siapa tahu ada harta karun yang tak ternilai. Dengan mata emasku, pasti gampang nemuin harta karun. Ayo ke jalan barang antik. Kesempatan jadi kaya kali ini sudah di depan mata. Hahaha. Jangan lewatkan kesempatan. Barang antik tua, obral besar, langsung jual murah. Mau lihat barangnya? Wah. Ini cuman barang-barang murahan.
Guci kecil biru putih dinasti Ming, bernilai 15 juta yuan. Dik cuma lihat nggak pegang. Di tumpukan ini, ada barang berharga yang tersembunyi. Pedagang di lapak kecil kayak gini, pada licik banget. Jangan tunjukin niat asli. Harus pura-pura nggak tahu. Barangmu sendiri, masa nggak tahu? Mangkuk kecil ini kelihatannya lumayan. Berapa harganya buat wadah sayur aja? Wah, anak muda ini jeli. Lihat polanya. Nah, dengerin suaranya. Wah, barang bagus nih. 3.001. 3.000? Jangan bercanda, Bang. Barang replika kayak gini, 30 aja mahal. Tapi Gucci kecil ini kelihatan unik. Buat kacang atau apa gitu. Sama mangkuk ini, kasih harga yang wajar. Lihat mangkuk ini. Kalau sudah terlihat tua, nilai jadi beda jauh. Dulu ada orang nawar 5.000. Aku tak jual. Sepertinya aku dan barang berharga ini tak ada jodoh. Lebih baik tunggu, orang itu datang lagi. Nak, jangan pergi dulu. Gucci kecil ini cuma pelengkap. Kulihat kamu juga sungguh-sungguh mau beli. Begini mangkuk plus Gucci kecil ini. Harga pas 2.000. Wah, aku beli satu gratis satu. Takkan rugi. 1.005, aku scan. Kalau tidak, aku lihat di tempat lain. Deal. Wah, kulihat kamu orangnya juga jujur. Anggap saja buka rezeki. Alipay menerima pembayaran 1.500 yuan. Baik, mangkuk ini silakan diambil. Hati-hati di jalan, hahaha. Dari mana datangnya orang bodoh? Beli 2 barang. Dengan 1.005. Wah, Gucci kecil itu paling-paling cuma 50. Nanti menyesal deh. Hehehe. Tunggu sebentar. Nak, Gucci kecil biru putih di tanganmu itu. Bisa aku lihat sebentar? Pak, ini cuman Gucci buat kacang. Tak ada yang istimewa. Ini adalah Gucci dari era Kangxi. Gucci biru putih bermotif samar dari kiln kekaisaran. Lihatlah glasir dan pola samarnya. Ini adalah ciri khas cap dibuat di kiln kekaisaran era Kangxi, dinasti Qing. Kondisinya sangat utuh, jarang ditemui di pasaran. Benar, ini dari kiln kekaisaran. Lao Chen, jangan bercanda. Gucci ini adalah barang palsu dari lapak saya. Dia membelinya 1.500. 2 barang rongsokan. Mana mungkin ini kiln kekaisaran? Kamu tahu apa? Ini adalah karya pilihan kiln kekaisaran. Saya sudah bergelut dengan barang antik 30 tahun. Pasti tidak akan salah lihat. Anak muda, Gucci ini saya tawar 5 juta. Boleh dijual pada saya? 5 juta? 5 juta? Uangmu itu di jalan barang antik mungkin cukup untuk beli barang tiruan. Kalau mau beli Gucci saya ini, lupakan saja. 6 juta. Saya paling tinggi tawar 6 juta. Ini sudah harga tertinggi di pasaran. Maaf Pak Tua, Gucci ini tidak saya jual ke Anda. Apa? Tidak dijual. Hanya orang bodoh yang akan menjualnya. Mata emas menunjukkan Gucci ini nilainya setidaknya 15 juta. 6 juta saja mau mengeruk keuntungan saya? Gucci ini saya simpan untuk koleksi pribadi. Berapapun harganya tidak dijual. Ya, baiklah. Sayang sekali. Hah? Hei nak, jangan pergi. Kembalikan Gucci ini padaku. Bos, Gucci ini ku beli. Transaksi sudah selesai. Maksudmu kembalikan apa? Aduh. Aku tahu. Aku yang tak berpengetahuan. Tadi Lao Chen bilang, ini barang berharga dari kiln kekaisaran. Aku bayar 100.000. 200.000. Kembalikan padaku. Aku ganti 2 kali lipat. Plus 200.000 lagi. Boleh tidak? Bos, dalam bisnis, prinsipnya suka sama suka kamu yang mau. Sekarang menyesal sudah terlambat. Aduh. Betapa bodohnya aku. Barang 6 juta. Aku jual 1.500. Aku ini orang buta. 6 juta terlalu murah. Harus cari yang mau bayar lebih. Tapi siapa yang mau bayar 15 juta untuk beli Gucci? Oh iya, Wu Changhai Lau itu maestro barang antik. Spesialis barang antik. Coba tanya dia. Pasti laku harga tinggi. Lampu gantung kristal 200.000.
Anggur premium, harganya 500.000. Ini benar-benar keterlaluan. Guci tembakau tua motif elang, nilai Guci tembakau 8,6 juta. Gelang giok dari dinasti Qing bernilai 10 juta yuan. Dasar tembaga dari dinasti Ming, tempat lilin enamel berfiligri, bernilai 15 juta yuan. Memang pantas jadi kaya dari barang antik, benar-benar datang ke tempat yang tepat. Lao Wu, maaf mengganggu. Lin Chen datang kali ini. Ada masalah apa? Tidak. Hanya kebetulan baru-baru ini mendapatkan sebuah benda kecil. Ingin minta Bapak menilainya. Oh, cepat perlihatkan. Ini adalah dari kiln kekaisaran sebelumnya. Guci berbentuk ruas bambu. Glazurnya putih bersih dan bercahaya. Biru putihnya pekat dan cerah. Diraba dengan tangan terasa timbul dan cekung. Itu adalah jejak khas dari teknik pengglasiran saat itu. Ornamennya juga pola naga yang langka. Terpelihara dengan sangat baik. Bisa disebut barang luar biasa. Awalnya saya belum yakin. Dengan kata-kata Bapak, saya jadi lega. Lin Chen Guci ini. Saya tawar 20 juta yuan. Kamu jual tidak? 20 juta. Langsung 8 juta lebih banyak. Perjalanan ini tidak sia-sia. Saya jual pada Bapak. Langsung berurusan dengan barang antik. Terlihat bakatnya sangat tinggi. Kalau bisa diambil sebagai murid dan dididik dengan baik, masa depan pasti bisa berprestasi. Tapi harus diuji lagi dulu. Lin Chen, saya ada sepotong bahan ini. Ingin dibuat menjadi cincin ibu jari. Tolong kamu lihat-lihat untuk saya. Bahan giok palsu komposit permukaan dari biji asli. Dalamnya disambung giok gunung biasa, direkat pakai proses perekatan resin. Permukaan diwarnai mineral alami dan pewarna untuk tutupi sambungan senilai 30.000 yuan. Begitu rupanya. Kalau bukan karena mata emas, mungkin tak ada yang tahu seluk-beluknya begini. Kenapa bahan ini bermasalah? Berani saja bicara. Kalau kau bisa jelaskan keadaan sebenarnya batu ini, aku kasih 3 juta sebagai imbalanmu. Lao Wu sedang mengujiku. Dia mau tahu latar belakangku. Kalau begitu, tak usah sungkan. Bahan ini palsu. Palsu? Mana mungkin? Tak apa, lanjutkan. Permukaan giok dari biji asli, tapi dalamnya giok gunung biasa. Yang paling penting, di dalam ada retakan samar, tak terlihat mata telanjang. Kalau dibuat cincin ibu jari ringan saja langsung patah. Lapisan biji asli terlalu tipis, tak bisa buat benda besar. Giok gunung dalam ada retak samar, hanya cocok buat gantungan kecil. Sama sekali tak bisa buat cincin. Bagus, setengah asli setengah palsu. Aku sampai tertipu. Tak sangka Lin Chen masih muda. Sudah punya mata setajam ini. Kakek, apa dia berkata benar? Benar, kali ini aku memang salah lihat. Lin Chen, kukagumi dirimu. Ingin jadikanmu murid. Maukah kamu? Kakek pertama kali ini aktif ambil murid. Tampaknya Lin Chen ini memang berbakat. Banyak yang mau berguru pada Wu Changhai. Kesempatan langka. Tapi ku punya mata emas. Berguru tak berguna bagiku. Lebih baik, cepat cari uang. Terima kasih Lao Wu. Ku terbiasa bebas. Tak suka dibatasi, jadi tak akan kupikir. Baik, tampaknya kita tak punya jodoh guru murid. Tapi kini, aku adakan sebuah lelang batu mentah. Ingin mengajakmu. Hasil kita bagi 37. Apa? Kakek, kenapa sih? Suruh dia ikut lelang. Semua pesertanya ahli. Dia ngerti apa? Kalau sampai gagal, urusan aku gimana? Chen Qian, jangan nilai orang hanya dari luarnya. Mata Lin Chen jauh lebih tajam dari yang kau bayangkan. Dengan dia, setidaknya bisa hindarkanmu dari jebakan barang palsu. Kakek, aku sendiri juga sudah banyak belajar. Lagi pula ikut kakek, aku sudah banyak pengalaman. Ngapain butuh bantuan orang luar? Lagi pula dia bahkan menolak jadi murid kakek. Kakek masih mau suruh dia ikut lelang. Bagi dia 30% keuntungan pula. Anak muda, sombong bukan hal baik. Belajarlah ketenangannya. Sudah diputuskan. Kalian pergi ke lelang bersama. Ikut lelang cari barang bagus juga oke. Apalagi ada bagian dari Lao Wu. Tidak rugi. Lao Wu, karena Anda percaya, aku akan berusaha maksimal. Kalau bukan karena kakek memaksa aku bawa kamu, mati saja aku nggak akan bawa kamu. Kelihatannya hari ini kamu tegang sekali. Tenang, ada aku. Nggak bisa berhenti bohong ya. Nona Wu, lama tidak bertemu.
Zaolong, kau mau apa? Aku mau merebut barang yang kau lihat itu. Kau? Hanya kau? Mau merebut barang yang diincar Kian-Kian? Mimpi di siang bolong. Siapa kau? Dia master identifikasi harta karunnya yang kubawa. Oh, jadi kaulah orang yang dipilih Lawu itu, ya? Biasa saja, haha. Giok berharga di depanmu pun tak kau lihat. Seleramu payah sekali. Sepertinya hari ini kau takkan dapat barang bagus apapun. Mulutmu tajam sekali. Lelang resmi dimulai. Para tamu terhormat, barang lelang pertama malam ini, mangkuk berpola bunga dan burung berwarna Family Rose dari dinasti Qing. Kondisi utuh, glazur mengilap. Harga buka 300.000. Kenaikan minimal 50.000. Replika modern, nilai 8.000 yuan. Wah, langsung barang replika. Barang 8.000 berani dibuka 300.000. Lelang ini sungguh curang. 400.000. Kondisinya terlihat bagus. 500.000 pun layak. Bagaimana kalau aku coba ikut tawar? Jangan tawar. Pola bunga burung berkelok-kelok. Replika ini cuma bernilai 8.000. 8.000? Sambil lihat barang lelang ini, kelihatannya asli. Tapi cacat yang dia tunjuk tidak terlihat bohong. Kakek bilang dia jenius identifikasi harta karun. Ya udah, percaya sekali aja. Orang-orang ini kurang nekat. Barang bagus begini tidak dibidik. Sayang sekali. 40.000 deal. Selamat Tuan Zhao. Wah, 40.000 beli replika, otaknya mungkin terjepit pintu. Cacatnya hampir nempel di muka. Masih merasa dapat harta. Barang lelang berikutnya, Gucci Mapping bermotif bunga teratai menjalar, dinasti Qing. Harga awal 800.000. Kenaikan minimal 150.000. Yang ini gimana? Gucci Mapping Kiln Kekaisaran, bernilai 3 juta. Asli. Tapi harga pasar tertinggi cuma 3 juta. Jangan lebih dari ini. 1 juta. 1.115.000. Gucci Mapping ini paling cuma bernilai 1.020.000. Kalau tambah lagi rugi. 1.030.000? 1.030.000. 1.030.000 sekali, 2 kali, 3 kali. Terjual. Selamat Nona Wu. Beli Gucci Mapping dengan 1.030.000? Kamu gila ya? Gucci Mapping ini paling cuma bernilai 1.020.000. Kamu pasti rugi. Ini barang pilihan dari Kiln Kekaisaran. Bentuk vas plum yang khas. Tahun lalu yang serupa dilelang. Seharga 2,98 juta. Kondisi vas plum ini. Lebih baik lagi. Jadi harga tertingginya bisa capai 3 juta. Para tamu terhormat, selanjutnya, barang lelang ini adalah penutup. Paling misterius di acara kita. Disimpan dalam kotak, belum pernah diperlihatkan. Bahkan pihak penyelenggara tak tahu isinya apa. Belum pernah terlihat. Wah, luar biasa. Jangan-jangan ini harta karun langka? Bahkan belum pernah dilihat. Mungkin benar-benar harta yang menggemparkan dunia kolektor. Cepat buka, biar kami lihat. Setelah diperiksa ahli, kotak ini berasal dari laut dalam, dikonfirmasi ada harta di dalamnya. Tapi jika dibuka paksa, akan memicu mekanisme, isi di dalamnya, akan rusak semua. Karena itu, kami akan menyerahkan misteri ini kepada orang yang berjodoh di sini, untuk membukanya. Itukah benda itu? Astaga, aku harus menang lelang ini. Kukira apa? Ternyata cuma kotak usang. Ini terlalu mengada-ada. Bahkan penyelenggara tak tahu isinya apa. Jangan-jangan di dalam kotak ini cuma pecahan antik tak berguna. Bualan belaka. Akan kulihat kotak ini bisa apa. Harga buka kotak ini hanya 10.000. Tiap kenaikan minimal 5.000. Lelang dimulai. 15.000? Aku coba peruntungan. Mungkin Giok Liontin. 20.000 murah kok. Coba-coba saja. Kalau ada rahasia di dalamnya, uangnya sepadan. 20.000 beli ketidakpastian. Kau benar-benar tak ada kerjaan. 50.000 aku ambil. 50.000 lincen. Apa kau gila? 50.000 beli sesuatu yang kau sendiri tak tahu apa. Kau pasti tergoda gimmicknya. Kepalamu sudah pusing. Gila, ini tipuan. 15.000 saja sudah mahal. Kau malah tawar 50.000? Tenang, aku tahu hitunganku. Kotak dari laut dalam ini yang diangkat ini harganya jauh lebih tinggi. 50.000 sepadan.
Anak muda memang impulsif. 50.000 beli gimmick. Rasanya bakal rugi besar. Kurasa dia cuma ingin pamer, tapi keterlaluan. Sekarang lihat dia beresin. Tuan ini tawar 50.000. Ada yang lebih tinggi? 50.000 pertama. 50.000 kedua. Terjual. Selamat kepada tuan ini berhasil mendapatkan item misterius ini. Orang lain tak bisa buka karena tak punya matanya. Kunci kotak ini harus dibuka dengan mata. Dengan mataku, jadikan cahaya kunci buka. Apa tadi itu? Apa mataku salah lihat? Naga emas yang melayang di atas kotak itu persis seperti aslinya. Naga emas berputar, cahaya keemasan memenuhi langit. Dan ini aura yang menggentarkan. Di dalam kotak ini sebenarnya ada apa? Segel giok 9 naga. Ini benar segel giok 9 naga. Tidak mungkin. Segel giok 9 naga yang asli sudah lama dibawa Kaisar Ming ke luar negeri. Leluhur kita telah mencarinya ratusan tahun tanpa kabar. Dia, anak muda ini, mana mungkin menemukannya? Aku pernah dengar dari kakek, segel giok 9 naga asli di dasarnya terukir, ditakdirkan oleh langit panjang umur dan makmur dalam aksara segel, 8 aksara segel. Di sudut kanan bawah segel, ada bagian yang pecah. Coba lihat, semua persis sama. Ini benar ada yang pecah. Jangan-jangan ini memang segel giok 9 naga? Dia benar-benar beruntung. Segel giok 9 naga ini diperkirakan bernilai miliaran. Bisa melihat langsung harta karun level ini dalam hidupku, mati pun tak menyesal. Aku buta. Tak pantas mengejek Anda yang berpura-pura. Anda ahli identifikasi harta karun sejati. Segel giok ini, Anda layak mendapatkannya. Aku ingat kamu bilang otakku kemasukan air. Dan bilang ini sampah. Jangan sombong dulu. Kamu cuma sekali beruntung. Biasa saja. Tunggu saja. Utang ini nanti kubalaskan. Aku meremehkannya. Harus dapatkan dia. Nona Wu, koleksi yang Anda menangkan telah kami atur personel keamanan untuk antar khusus. Untuk Tuan Lin, yang Anda menangkan, segel giok 9 naga, rencananya bagaimana? Tolong bantu urus prosedurnya. Aku bawa barangku. Ini sertifikatnya, silakan simpan. Sudah, ayo pergi. Nona Wu, mau apa? Ini harga lain. Lin Chen, bekerja denganku. Grup pertambanganku butuh kepala identifikator. Gaji jutaan plus saham. Oh, cari kuli. Kupikir Nona Wu, aku tak tertarik bekerja. Malu-malu juga. Lin Chen, aku tulus mengundangmu jadi kepala identifikatorku. Gaji dan saham atau sumber daya, semua kupenuhi. Nona Wu, bicara baik-baik saja. Jangan terlalu dekat. Kurasa kita agak mesra. Aku senang dekat begini. Jangan-jangan kamu takut? Cuma pengecut yang takut. Nona Wu, barusan kamu bilang, apa saja bisa dijanjikan, kan? Tentu. Permintaan apapun, kamu ajukan, baru kita bisa kerjasama lebih baik, kan? Aku ingin kamu. Boleh. Asal kamu setuju, syaratku. Aku jadi milikmu. Tangkap dulu orang ini.
Aku cuma bercanda. Sepengetahuanku, tim identifikasi hartamu dijuluki mata pertama Yun Cheng. Setiap anggotanya, ahli top. Tak perlu cari orang seperti aku, amatir setengah jalan ini. Mereka identifikasi barang kuno, tapi tak bisa menembus rahasia di dalamnya. Sedangkan kamu gali ginseng raja. Dapatkan guci biru putih, tawar segel giok. Setiap kali tepat. Tak seperti cuma keberuntungan. Matamu. Ada masalah. Apa? Kamu temukan rahasia mataku? Iya, misteri yang tak bisa ditembus orang lain. Kamu langsung bisa melihatnya. Ini rahasia matamu. Wah, bikin kaget. Nona Wu, terlalu berlebihan. Tiga hari lagi, kota Yuncheng akan adakan pertemuan taruhan batu giok top. Pemenang bisa bawa pulang tambang senilai 300 miliar milik pihak lawan. Pertemuan taruhan batu giok? Betul. Tanpa alat bantu apapun. Cuma mengandalkan mata dan pengalaman. Menang, kita bagi 5-5. Kalau kalah, Jika kalah, tanggung jawab saya. Saya takkan biarkan kau menanggung risiko apapun. Nona Wu, tambang bagi keluarga Wu hanya sekadar pelengkap. Kamu sengaja cari saya dan mau tanggung semua risiko. Ini tidak wajar. Karena kamu sudah tahu, saya jujur saja. Yang atur taruhan keluarga Zhao. Perseteruan kami sudah lama. Taruhan ini cuma kedok. Tujuan sebenarnya mereka adalah grogoti bisnis keluarga Wu. Oh, begitu. Lin Chen, saya memang butuh keahlian identifikasimu untuk bantu saya menang. Tapi yang lebih penting, kau tak punya dasar. Mereka tak akan anggap kau sebagai target utama. Justru bisa kejutan. Dia benar. Saat ini, meski punya segel giok dan uang lelang, di Yuncheng saya tak punya pengaruh. Meski punya uang, sulit berdiri tegak. Membantunya kali ini, saya justru bisa manfaatkan pengaruh keluarga Wu untuk lindungi diri. Baik. Saya setuju. Itu dia. Gayanya mewah. Tampak seperti wanita kaya pencinta taruhan giok. Hari ini, pasti bisa kuras uangnya. Aduh. Mangkuk keramik warisanku. Ini peninggalan kakek buyut. Ditinggalkan asalnya dari istana. Kamu tabrak sampai pecah hari ini. Ini nyawa saya. Tak ganti rugi saya mati di depanmu. Paman, Anda yang nabrak saya. Saya sama sekali tidak sentuh Anda. Anda tidak menabrak saya sedang jalan dengan tenang. Anda tiba-tiba seruduk ke depan saya. Barang berharga saya hancur karena ditabrak. Anda harus ganti rugi. Gadis ini kelihatannya baik hati. Kok bisa nabrak orang? Belum tentu. Jalan barang antik ini ramai. Bisa jadi dia yang nabrak. Mangkuk ini kelihatan tua. Mungkin harganya mahal. Aduh, semua lihat nih. Gadis ini menindas seorang kakek tua. Harta warisan leluhur saya dirusaknya. Dia malah mau kabur. Pertemuan taruhan giok sebentar lagi mulai. Harus cepat ke sana. Jangan teriak-teriak. Saya memang tak sentuh Anda. Begini saja, kaki Anda tampaknya tak sehat. Saya masih ada urusan. Saya kasih 20.000. Cukup untuk beli mangkuk ini. 20.000? Anda anggap saya pengemis? Ini kan porselen biru putih warisan leluhur. Paling tidak bernilai 2 juta. Saya masih berharap untuk bangun rumah dan cari istri. Kalau berani tidak ganti, saya tidak akan berhenti. Minimal ganti 2 juta. 2 juta? Kalau terus begini, saya laporkan ke polisi. Berani tidak bayar, kubunuh kau. Barang rongsokan apa ini? Paling 5.000. Mau cari gara-gara? Berdiri di belakang saya yang urus. Kamu tuduh siapa mau nipu? Dia yang pecahkan barang antik. Ini buyut saya. Meninggalkan mangkuk keramik ini. Hari ini harus bayar.
Warisan dari mana? Glasirnya terlihat palsu, warna biru putih mengambang. Cap dasarnya berantakan. Ambil dari tong sampah. Kamu berani bawa barang 5 yuan mau nipu saya. Minta 2 juta. Kamu tahu apa? Ini warisan keluarga kami. Mangkuk keramik 3 generasi. Barang antik asli. Hari ini kamu kalau tak bayar 2 juta, jangan harap pergi. Baik. Saya telepon polisi sekarang. Pemerasan 2 juta yuan. Bisa dipenjara lama. Mereka di sini saksi. Di tanah bukti. Kamu tak bisa kabur. Kau menang. Kau tunggu saja. Tanganmu oke? Mau ke apotek? Beli salep. Tak apa. Pertemuan Batu Giok penting, ayo. Ini data pertemuan Batu Giok. Lawan dari Yun Cheng, Raja Batu Zhao Shanhe. Dia musuh keluarga Wu. Mungkin curang diam-diam. Perselisihan apa besar? Lumayan. Waktu berebut wilayah dulu, mematahkan kakinya. Kaki patah. Ini masih kecil, ini jelas balas dendam padamu. Kamu ngomong apa? Nggak ada. Zhao Shanhe berani atur permainan lawanmu. Pasti yakin dengan batu. Kamu masih berani taruh? Aku kan minta bantuanmu. Kamu terlalu percaya padaku. Orang ini harus diperhatikan. Chen Ju, tangan hantu bermuka giok. Murid langsung Lao Shao dari dunia giok. Ahli buat kulit palsu giok. Mewarnai dan sambung giok. Teknik set bahannya di industri palsu giok. Tak tertandingi. Nona Wu, apa kabar? Nona Wu, apa kabar? Tulang pahat, tibia, fibula, talus, banyak patah. Total 7. Kakinya hancur seperti keramik pecah. Wu Chengqian kejam sekali. Kursi roda ini cocok untukmu. Isi daya 2 jam, bisa jalan 5 menit. Nona Wu, coba sendiri. Lebih baik tidak. Aku tak ingin seperti Direktur Zhao. Duduk, tak bisa berdiri. Ucapanmu ini sangat menusuk hati. Tulang patah bisa disambung, tapi kamu kalah ini seumur hidup tak bangkit. Kamu pikir kecerdikanmu bisa lindungi keluarga Wu? Direktur Zhao, jangan bicara begitu. Siapa pria tampan ini, kulitnya halus dan putih? Jangan bilang ini ahli identifikasi harta karun yang kau cari. Perkenalkan, Lin Chen pacarku. Wu Chengqian, dalam taruhan kita tertulis jelas, kau kalah, harus menikahiku. Sekarang kau malah cari pria, kau sengaja jijikkan aku? Rupanya ada syarat ini. Pantas dia harus menang. Memang kenapa? Cuma barang seperti ini, pasti kau yang biayai. Mungkin batu mentah dan batu kerikil pun tak bisa bedakan. Mau identifikasi harta karun? Target terdeteksi menderita penyakit fisiologis, defisiensi esensi ginjal. Lebih baik Tuan Zhao urus dulu kondisi tubuhmu sendiri. Masih muda sudah defisiensi esensi ginjal. Pikiran untuk hal itu saja sudah hilang. Masih sempat fitnah orang lain di sini. Orang tak becus, jangan salahkan jalannya. Kau! Lihatlah si anak itu, berpakaian begitu berani ikut taruhan batu giok. Lihat penampilannya. Di kantongnya, 1 koin pun tak bisa dikeluarkan. Diam semua, membicarakan orangku. Kalian berani? Pertemuan taruhan batu giok segera dimulai. Silakan semua segera mengambil tempat duduk. Lin Chen, kau berani menghinaku. Hari ini aku bakal keluar di sini dengan terbujur. Dia minta aku jadi pacarnya. Beneran atau cuma main-main? Kok cium aku lembut banget? Jangan-jangan dia beneran suka? Ngapain lihat-lihat? Cuma acting aja. Jangan mikir aneh-aneh. Aku nggak gitu. Tadi kok bisa refleks langsung cium dia? Jangan-jangan beneran jatuh cinta? Para tamu terhormat, pertemuan taruhan batu giok kali ini terbagi 3 babak. Setiap babak pilih 1 batu mentah. Dinilai setelah dipotong, peserta dengan total nilai tertinggi akan jadi juara taruhan batu giok dan boleh pilih jalur tambang dari yang kalah. Itu 1 jalur tambang utuh. Nilainya tak terkira. Taruhannya gede banget.
Iya kan, aku dengar soal kaki Tuan Zhao patah ada hubungannya dengan keluarga Wu perebutan jalur tambang ini. Mereka pasti bakal bertarung sampai mati. Aku dukung Tuan Zhao. Lagi pula dia penyelenggara acara ini. Soal kondisi tambang pasti lebih tahu dari yang lain. Aku malah dukung keluarga Wu. Keluarga Wu udah jadi orang terkaya di kota Yuncheng selama bertahun-tahun pasti punya cara. Aku dukung Nona Wu. Setelah babak ini, aku bakal bikin kamu minta ampun. Aku temani sampai akhir. Babak pertama dimulai. Silakan pilih batu mentah. Lincen, batu mentah ini gimana? Mau pilih ini? Batu Moksisha 500.000, batu berjendela warna 800.000, hijau mentari terang 1 juta. Yang di sini tidak ada yang bagus. Coba lihat di sana. Ini area sampah. Area sampah. Matanya buta atau otaknya rusak? Benar-benar mengira dirinya ahli taruhan batu giok bisa menemukan emas di tumpukan sampah. Barang-barang di area sampah itu. Untuk ganjal meja pun aku merasa tidak enak, cuman untuk menipunya saja. Dia malah sungguh merasa dapat harta karun. Haha. Giok jenis S, dalamnya tanpa retak, nilai 10 juta. Ini dia, pilih yang ini. Apa kamu tidak pertimbangkan lagi? Batu ini kelihatannya sangat biasa. Ternyata memilih batu ini, batu mentah yang tidak mencolok. Orang lain berebut mau yang kulit bagus, penampilan prima. Kamu malah mengambil sampah yang tidak ada yang mau ini. Batu itu kelihatannya kusam. Bunga pinus dan sabuk ular pun tidak ada. Dia sama sekali tidak paham taruhan batu giok. Murni ikut Nona Wu. Datang cari keramaian saja kan? Oh ya. Lalu Pak Zhao pilih apa? Chenjo, potong biar dia lihat. Perhatikan baik-baik. Jalur warna di kulit batu jelas dan terhubung. Dengan lampu, cahaya tembus cukup. Potonglah. Pasti hijau mentari terang. Tidak mungkin salah. Kalau tak ada hijau saat dipotong, saya akan makan batu ini. Giok hijau mentari terang, bernilai 1 juta yuan. Tampaknya Chenju ini memang berbakat. Tapi hari ini, kamu berhadapan dengan saya. Bagaimana tahu kamu akan kalah? Berlututlah dan minta ampun sekarang. Masih ada waktu. Mimpi. Hijau mentari terang. Selamat Tuan Zhao. Setidaknya bernilai 1 juta. Wah, ini hijau mentari terang. Kini sulit menang. Sudah sulit. Hijau mentari terang tingkat tertinggi. Bagaimana dengan Lin Chen? Saya tidak boleh kalah, apalagi menikahi Zhao Shanhe. Tenang, tenang. Semua ada saya. Buka batunya. Master, buka batunya. Potong dari sini. Kedalaman 5 cm. Baik. Haha, berani sekali menentukan posisi potong batu. Kamu pikir asal tunjuk tempat langsung keluar hijau? Batu itu sudah saya lihat. Sampah dari pabrik. Permukaannya ada tanda-tanda, tapi dalamnya kosong. Dia gila ya. Bertanding dengan Bapak Zhao, berani pilih batu di area sampah. Iya. Chenju di samping Bapak Zhao tukang identifikasi giok yang berpengalaman. Dia bilang ini sampah. Pasti nggak bakal keluar hijau. Hahaha. Hebat benar. Satu tebasan bayangan hijau pun tidak ada. Hahaha, ayo semuanya, lihat nih. Wah, batu ini pilihan yang bagus. Sedikit warna pun tidak ada. Kamu datang ke sini untuk pertunjukan badut? Hahaha. Sudah tahu dia nggak bakal bisa. Sekarang malu besar kan? Cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri. Lin Chen, batu sampah. Kita akan kalah. Sekarang bagaimana? Tenang, aku tidak akan membuatmu kalah. Lanjutkan saja pemotongannya. Pak, posisi yang sama. Potong lebih dalam 3 cm. Chiang Qian, sampah dan orang ini sama. Lebih baik terima kenyataan, menyerahlah. Mimpi. Kamu masih berharap pada si amatiran ini. Nanti batu terpotong, kamu mau tak mau harus menyerah. Keluar hijau! Keluar hijau!
Keluar hijau. Ini jenis es. Jenis es murni tanpa retak. 30 tahun motong batu, belum pernah lihat bahan sebersih ini. Jenis tua, daging halus. Tak ada serat kapas sedikit pun. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Dari sampah ini keluar jenis es terbaik, bagaimana mungkin? Hadirin semua, ini giok jenis es kelas atas. Jernih seperti es. Tanpa retak atau cacat, nilai pasaran saat ini minimal 10 juta. Saya umumkan ronde pertama, Tuan Lin Chen menang. Kalah? Aku kalah? Giok jenis es 10 juta. Menghajar Zhao Shanhe, kita menang. Penilaian Lin Chen ternyata lebih hebat dari yang kuduga. Dengan dia di sini, peluang menang bertambah. Lin Chen, apa kau main curang? Tebasan pertamamu jelas tak ada apa-apa. Tak hijau di tebasan pertama, karena jalur hijaunya lebih dalam. Ini ciri khas giok jenis es dari tambang tua. Bos Zhao, tak cuma kakimu, otakmu juga seperti batu granit. Kau! Chenjup, kamu ini bodoh! Gua bayar mahal nge-hire lo jadi konsultan, tapi lo bahkan nggak bisa bedain batu biasa. Kalau gua kalah hari ini, kulitmu akan kugantung. Bos Zhao, tenang dulu. Gue buta mata, nggak bisa lihat rahasia batu itu. Tapi, tenang aja. Gue udah siapin cadangan, lu pasti nggak bakal kalah hari ini. Cadangan? Cadangan apa? Masa lo bisa bikin giok Lin Chen yang 10 juta jadi batu biasa? Bos Zhao, lihat. Gue udah dapet kelemahan wasit. Hari ini, meskipun dia dapat giok terbaik, dia tetap nggak bakal menang. Oke, lo masih ada gunanya. Hari ini gua harus bikin Lin Chen berlutut di depan gue. Bos Zhao, tenang aja. Lapangan taruhan batu giok hari ini tetap di tangan lo. Lin Chen, ronde ini gua bakal bikin lo merengek minta ampun. Para peserta, pertemuan taruhan batu giok ronde kedua resmi dimulai. Peserta bisa memilih bahan di area batu mentah secara bebas. Waktu pemilihan batu mulai. Lin Chen, kamu pilih dulu, supaya kamu nggak bisa main curang lagi. Direktur Zhao jago juga ya, ngeles biar kelihatan hebat. Kemampuanmu segitu. Perlu aku main curang? Aku pilih tutup mata pun, kamu tetap nggak bakal menang. Lin Chen, jangan kurang ajar. Kamu pikir menang satu ronde lalu bisa semena-mena? Kekuatan keluarga Zhao di dunia taruhan batu giok menggilasmu gampang kayak nginjek semut. Zhao Shanhe, mulutmu besar sekali. Selama keluarga Wu masih ada, di kota Yuncheng ini bukan kamu yang berkuasa. Mau ganggu orangku? Lihat dulu. Kemampuanmu cukup apa enggak? Setelah taruhan batu giok berakhir, kamu dan keluarga Wu akan jadi milikku. Nanti kita lihat saja. Tadi lihat ini. Ada cahaya hijau berkedip, pasti ada isinya. Giok hijau mentari es, 200 juta. Ini aja. Haha, Lin Chen, kamu beneran pikir dirimu dewa taruhan batu? Ronde sebelumnya cuma kebetulan aja. Keberuntungan semata. Ronde kali ini berani masuk area batu sampah? Lin Chen, batu ini, pertimbangkan lagi. Penampilan kulit batunya benar-benar jelek sekali. Tenang, percaya saja padaku. Kenapa Zhao Long belum memilih? Jangan-jangan takut? Konyol, aku takut sama kamu. Zhao Long pilih yang itu. Aku sudah menyuruh orang mencari tahu. Di bawah kulitnya tersembunyi, hijau air cerah jenis es tinggi. Sudah menyuruh orang mengganti label. Tak ada yang bisa menemukan. Bahan ini terlihat. Tidak terlalu bagus. Zhao Long, tenang saja. Aku sudah menyinarinya dengan lampu kuat. Di dalamnya, jenis dan kejernihannya transparan. Jalur hijaunya penuh. Dibandingkan dengan putaran sebelumnya, Lin Chen giok jenis es hijau mentari terang. Hanya lebih kuat, tidak lemah. Bahkan jika ada kejadian tak terduga, wasit juga sudah. Kami menyuap. Kami pasti menang. Bahan ini aku ambil. Karena kedua pihak sudah memilih batu mentah, maka selanjutnya, kami akan untuk semua memotong batu di tempat. Pertama, buka batu Zhao Long.
Naik besar. Ini hijau mentari jenis es lembek. Tidak ada serat kapas, tidak ada retak. Setidaknya bernilai 30 juta. Lin Chen, bagaimana? Ini adalah kemampuanku. Batu jelekmu itu, dibuka pun hanya sampah. Zhao Long, mulutmu ini berputar lebih cepat daripada roda gerinda ini. Kenapa? Takut nanti kalah, kesempatan untuk mengancam pun tidak ada lagi. Baik, cepat buka. Aku ingin melihat batu yang kamu pilih. Apakah seperti mulutmu, sehebat ini? Master, potong dari sini. Kedalaman 2 cm potong rata. Potong, seperti yang dia katakan. Astaga, ini jenis es. Ya, kok hanya sedikit ini? Hahaha, bagus jenis dan kejernihannya terus. Cuma segini kecilnya, kayak gigitan nyamuk. Giok jenis es Lin Chen memang mahal, tapi lihat juga ukurannya. Barangmu sedikit ini, biaya proses saja mungkin tak cukup. Sayang sekali Tuan Lin. Ternyata cuma sedikit hijau di dalam batu mentah ini. Sangat disayangkan. Sisanya batu tak berguna. Saya umumkan, ronde kedua Zhao Shanhe menang. Tunggu. Arah retakan halus ini seharusnya horizontal, tapi kau potong miring. Tepat menghindari bahan inti. Bahan sisanya, kau potong kemana? Ternyata kau yang main curang diam-diam. Saya minta dipotong ulang di posisi yang sudah ditentukan. Potong sekali lagi. Pemotong batu ini sudah memotong batu selama lebih dari 30 tahun. Aturan memotong batu giok, dia lebih paham dari siapapun. Pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Tolong jangan cari gara-gara. Hasil pertandingan ini adil dan sah. Bos Zhao terburu-buru sekali mengumumkan hasilnya. Takut kalau dipotong lagi, Anda sendiri yang kalah. Kalah ya kalah. Potong lagi pun percuma. Karena kamu tidak terima, baiklah, sesuai permintaanmu, kita potong sekali lagi. Wawasan Bos Zhao ini luar biasa besar. Sudah jelas menang, masih mau kasih kesempatan ke lawan. Yang Bos Zhao buka kan hijau mentari jenis es lembek. Menang pasti. Meski dikasih kesempatan, mereka juga tidak akan menang. Lin Chen, tunggu dan lihat saja. Apapun yang kamu buka, ronde ini aku yang menang. Potong! Potong dengan keras! Oh, begitu rupanya. Tampaknya tempat ini sudah sepenuhnya diganti jadi orang-orang Zhao Shanhe. Batuku juga sudah ditukar. Bagaimana bisa begini? Lihat 2 kali pemotongan ini, tidak ada apa-apa. Murni batu mentah ini hanya punya sedikit jenis es. Dengarkan nasihatku, lebih baik persiapkan ronde berikutnya. Kalah ya kalah. Jangan dipikirkan lagi. Nanti makin ribut, makin malu. Sudah kubilang, tidak sengaja memotong melenceng. Kamu tidak percaya. Sekarang sudah dipotong 2 kali. Itu membuktikan batu mentah pilihanmu tidak bagus. Tunggu, bukan ini batu mentah yang tadi kita pilih. Yang kita pilih. Di sudut kiri bawah ada bekas cekungan berbentuk bulan sabit. Tapi ini tidak ada. Nona Wu bercanda. Ini batu mentah yang sama. Semua bisa bersaksi. Mungkin Nona Wu keliru. Perkataan Nona Wu agak keterlaluan. 2 kali dipotong sudah jelas-jelas hanya batu mentah biasa. Sudah jelas Lin Chen yang salah lihat. Menurutku, Nona Wu tidak terima pacar kalah. Cari alasan. Lin Chen kalah ya kalah. Semakin ribut, semakin malu. Harap Nona Wu hentikan keraguan. Atau akan dibatalkan hak ikut. Semua menyaksikan. Hasil adil dan sah. Putaran kedua saya umumkan Tuan Zhao Shanhe menang. Jangan gegabah. Sekarang tempat ini penuh orang Zhao Shanhe. Kita kalah jumlah. Pasti dirugikan. Sejujurnya, main curang ganti orang sangat rendah. Memang, asal berhasil. Bos, lakukan sesuai rencana. Sudah kuduga, mereka pasti main curang licik sekali. Tenang, urus dulu wasit dan pemotong batu. Telepon Lau, suruh dia tekan ganti pembawa acara sekarang dan pemotong batu. Sekalian periksa rekaman tadi, simpan buktinya. Aku tahan Zhao Shanhe. Hei, Chenju pasti masih main curang. Aku awasi dia. Kamu ikut ronde ketiga dengan tenang. Orang ini tidak biasa. Kamu harus hati-hati. Tenang. Pak Zhao, kenapa tidak lihat Chen Jiu?
Lin Chen tidak siap-siap untuk ronde terakhir kok ke sini. Kalau Pak Zhao tidak main curang, kau pikir aku akan kalah? Main apa lagi? Jangan asal tuduh. Pak Zhao berani lakuin takut mengaku buat menang ronde ini. Dari pembawa acara sampai pemotong batu sampai yang sokongan, semua ini diatur habis banyak uang kan? Lagi pula bayar banyak orang buat main sandiwara, bukan jumlah kecil. Karena sudah ketahuan, aku tak perlu pura-pura. Dengan latar belakangmu, kau takkan paham susahku. Aku cuma punya uang. Bikin kesal. Hadirin, ronde ketiga segera dimulai. Silakan segera kembali ke posisi masing-masing. Lin Chen, ronde baru sudah mulai. Selesai, pembawa acara dan pemotong batu sudah diganti orang baru. Benar-benar adil dan bisa diandalkan. Baguslah. Oh ya, kau harus jaga Zhao Shanhe dengan baik, supaya dia tidak main curang lagi. Oh, Cengkian. Sial. Babak ketiga dimulai. Segera pergi ke area yang ditentukan untuk memilih batu mentah. Lin Chen ingin menyelamatkan Wu Qian. Tinggalkan saja babak ketiga. Kalau tidak, kau hanya bisa urus jenazahnya. Aku sarankan kalian jangan gegabah. Cengkian adalah cucu Lao Wu. Kalau dia terluka, kalian akan menyesal. Asalkan kau lakukan seperti perintah kami, dia pasti aman. Bos, urusannya sudah selesai. Tapi Wu Qian ini adalah cucu Lao Wu. Kalau dia tahu kita menyuruh orang menculik cucunya, dia tidak akan tinggal diam. Setelah aku menang taruhan, menjadi yang teratas di kota Yuncheng, Wu Changhai pun tidak akan saya hiraukan. Bagaimana perkembangan urusannya? Hijau Kaisar sudah teridentifikasi. Ada di nomor 3. Bagus, kerja bagus. Ada apa dengan Lin Chen? Tadi kan sombong banget. Sekarang kok diam 1000 bahasa? Zhao Shanhe, aku tak menyangka. Tingkah lakumu yang busuk ini benar-benar memperbarui pemahamanku tentang sikap tak tahu malu. Perlombaan ketiga dimulai. Silakan pilih satu dari 3 batu mentah ini. Di antara ketiganya, hanya satu yang menyimpan. Giok tingkat hijau kaisar. Giok kualitas terbaik. 2 lainnya hanya batu biasa. Oh ya, pertunjukan seru dimulai. Pertunjukan seru? Kau pikir dengan menculik, kau bisa memotong jalanku? Terlalu naif. Naif? Nyawa Wu Chengqian sekarang ada di genggamanku. Kalau kau berani memilih batu, aku jamin, kau tak akan bertemu Wu Chengqian lagi. Kalau kau pilih Wu Chengqian, maka kau kalah di ronde ini. Lutut dan minta ampun. Pilihan ada di tanganmu. Cengkian adalah cucu kesayangan, Lao Wu. Kalau kau sakiti dia, Lao Wu pasti akan menghancurkan keluargamu, Zhao. Berani kau sakiti dia? Kau! Silakan kalian berdua maju pilih batu. Waktu 3 menit. Lewat waktu dianggap menyerah. Aku pilih nomor 3. Aku pilih nomor 3. Kamu? Hijau Kaisar sudah kupilih, kau pilih batu pun, tetap saja kalah. Lin Chen ini pasti kekalahanmu. Aku pilih. Aku pilih. Ternyata Qian disembunyikan di sana. Saya sudah kabari bodyguard Lao Wu. Saya hanya perlu tahan Zhao Shanhe 10 menit. Bisa selamatkan Qian. Lin Chen jangan buang waktu di sini. Cepat pilih atau menyerah. Yang punya tak khawatir lain gusar. Giok hijau kaisar jenis kaca. Di dalam banyak retak. Tampaknya dia sudah periksa batu. Tahu hijau kaisar di nomor 3. Lin Chen, pilih dong. Jangan-jangan takut pilih? Apa takut kalah? Bos Zhao begitu yakin. Atau kau sudah tahu hijau kaisar di nomor berapa? Sekarang berlutut dan minta aku akan beritahu. Tenli, waktu hampir habis. Silakan pilih batu mentah segera. Cepat pilih Lin Chen. Semua tunggu putusan akhir. Buang waktu di sini. Apa mau menyerah? Kenapa belum pilih? Bos Zhao sudah tentukan nomor 3. Lambat-lambat ngapain? Jangan-jangan takut? Hijau Kaisar Bos Zhao, bahkan keberanian pilih batu pun tak ada. Kurasa dia tak percaya diri. Bos Zhao sudah pesan Hijau Kaisar, dia pilih lagi pun percuma. Lebih baik menyerah saja. 5, 4, 3, 2,
Aku pilih satu nomor 2. Wahaha, kamu sudah menyerah ya. Memilih batu begini, jelek, penuh lubang. Tahu takkan menang, sengaja ambil sampah. Karena kalian berdua sudah pilih batu mentah. Mari kita potong di sini. Tunjukkan hasilnya. Potong sekarang, biar semua lihat. Apa itu sebenarnya hijau kaisar? Ini hijau kaisar, jenis kaca legendaris hijau kaisar. Benar-benar hijau kaisar. Astaga, warnanya. Transparansinya kualitas terbaik mutlak. Seumur hidupku, melihat hijau kaisar langsung puas sudah batu sampah pilihan Lin Chen. Dibanding ini cuma sampah. Apalagi dilihat, cepat potong batu longsokannya. Sekarang juga, biar kita semua terhibur. Tunggu, belum bisa dipotong. Lin Chen, jangan-jangan kamu takut? Jangan bertaruh kalau takut kalah. Waktu pilih batu berlagak sok. Sekarang kok ciut? Jangan biarkan dia potong. Perlu mengulur waktu lagi. Aku hanya merasa barang bagus harus diperlakukan baik. Sekarang terlalu gegabah. Sayang kalau rusak saat dipotong. Lebih baik nanti. Tunggu aku tenang dulu. Barang bagus. Kurasa kamu cuma sengaja mengulur waktu batu hari ini. Harus dipotong mau tidak mau. Pokoknya harus dipotong. Tunggu. Bagaimana kamu tahu aku di sini dan menyuruh bodyguard menyelamatkanku? Katakan saja aku punya indera keenam. Percaya? Percaya. Chenju, apa yang kau lakukan? Bukankah kau disuruh mengurung Wu Chen Qian? Bagaimana dia bisa ditemukan? Bos, aku sudah bertindak sesuai rencana. Tapi melihat situasi sekarang, sepertinya gagal. Apa gunanya aku memelihara kalian? Bodoh! Bahkan seorang wanita tak bisa dijaga. Tapi bos, tenang saja. Hijau kaisar sudah berhasil dipotong dengan sempurna. Setelah aku periksa berkali-kali, 2 batu di tangannya sama sekali sampah. Tak ada sedikit pun hijau. Dia hanya berpura-pura. Kau lebih baik berdoa pandanganmu tidak salah. Atau kau tahu akibatnya? Wah, Direktur Zhao, kenapa wajahmu begitu pucat? Tidur tidak nyenyak semalam? Atau rencana yang dirancang matang gagal total? Lin Chen, apa trikmu? Orangku jelas-jelas Sudah menculikku. Zhao Shanhe. 2 orang bawahanmu itu caranya terlalu kaku. Simpel tali untuk mengikat orang saja tak bisa diikat kuat. Tarik sedikit langsung lepas. Berani juga mengerahkan mereka. Memalukan. Sejak kau menyuruh Chen Ju mengikutiku dari belakang, aku sudah menduga niatmu. Jadi aku hubungi Lao Wu lebih dulu. Suruh orang mengawasinya. Kau sudah tahu dari awal. Ikut arus saja. Cuma temani kau berakting. Diselamatkan pun gimana? Cuman bisa temani kau main sebentar lagi. Kau pasti kalah ronde ini. Lagi pula, dia takkan lolos dari tanganku. Oh ya, Sekarang potong. Giok simbiosis 2 warna. Giok simbiosis 2 warna. Itu pun hijau kaisar dipadu violet. Aduh, inilah yang legenda giok kelas atas itu. Dibanding hijau kaisar biasa, keanggunannya berlipat ganda. Tidak mungkin. Mustahil. Hijau kaisar cuma di nomor 3. Bagaimana batumu punya? oh begitu rupanya. Tuan Zhao sudah tahu hijau kaisar di nomor 3. Saat Tuan Zhao pilih nomor 3 tadi terlalu yakin. Jangan-jangan bermasalah. Lin Chen, kau jebak aku? Jebak? Aku cuma balas dendam dengan caramu sendiri. Zhao Shanhe, kau kira keluarga Wu ini lemah? Bisa kau atur seenaknya. Kau jadikan urat tambang dan pernikahanku sebagai taruhan berani culik aku. Seleramu besar sekali. Tak pikir kemampuanmu cukup atau tidak. Mustahil, aku menang pasti. Tak mungkin kalah. Kemenangan pasti versimu, cuma karena pemotong batu sengaja potong miring dan ancaman penculikan. Oh begitu. Aku pikir 2 ronde pertama kok aneh banget. Ternyata Zhao Shanhe yang curang. Terkutuk. Nggak cuma manipulasi lomba, tapi juga culik Nona Wu. Orang macam ini harus diusir dari lingkaran taruhan giok. Diam! Semua diam! Apalagi dilihat. Ayo, orang! Memang iya terus. Lin Chen, meski hari ini kau dapat giok simbiosis 2 warna. Hasil akhir hari ini tetapku yang putuskan. Cepat sujud dan membungkuk. Aku bisa biarkan kau hidup. Zhao Shanhe, semua yang hadir di sini adalah saksi. Berani kau? Di hadapan kekuatan mutlak, orang-orang ini cuma sampah yang cuma bisa teriak. Aku sarankan kau cepat membungkuk 3 kali dengan keras. Mungkin kau akan dibiarkan hidup. Aku sudah telepon polisi. Aku sarankan kau pergi sebelum inspektur datang. Atau tanggung sendiri akibatnya. Lin Chen, kau masih terlalu naif.
Saat inspektur datang, kekacauan ini sudah kubereskan. Apa yang bisa kau lawan aku? Berhenti. Tidak mungkin, tim keamanan balik secepat ini sudah direncanakan. Zhao Shanhe, kami dapat laporan mencurigai penahanan ilegal, penganiayaan, dan manipulasi pasar. Sekarang ikut kami untuk diperiksa. Lepaskan, kau tak bisa menangkapku. Aku punya backing, kau tahu siapa. Zhao Shanhe, di sini ada bukti transfer ke si penculik dan rekaman telepon. Juga bukti chat di mana kau menyuap pemotong batu lebih dulu. Rantai bukti ini lengkap sampai cukup untuk membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Masih mau membantah? Setelah diverifikasi, semua bukti sah dan valid. Zhao Shanhe, ikut kami. Pak Inspektur, aku difitnah. Ini semua ulah Chen Zhu. Bukan Pak Inspektur. Lihat, aku punya riwayat chat. Dia yang hubungi aku dulu. Dia bosnya, aku cuma karyawan. Aku harus nurut. Chen Zhu omong kosong. Zhao Shanhe, jangan lupa, bos pengganti itu kau yang cari. Penyelenggara juga kenalanmu. Aku cuma pelaksana. Kalau bukan kau yang paksa, mana mungkin aku berani lakukan hal melanggar hukum ini? Sudah, jangan ribut. Bawa semua pergi. Lin Chen, kau tunggu saja. Aku tak akan melepasmu. Kau takkan punya kesempatan. Kau baik-baik saja? Tadi aku sangat ketakutan. Tak apa, semuanya sudah berlalu. Ternyata Direktur Zhao begitu licik, sampai menculik tukar batu. Benar-benar menggunakan segala cara. Orang seperti ini harus ditangkap. Kedepannya jangan biarkan dia ikut lelang apapun lagi. Lin Chen juga keren banget, sangat memesona. Kalau saja Kian bisa. Jadi pacarnya bagus sekali. Ayo pergi. Kita harus pergi ambil yang menjadi hak kita. Saya umumkan pemenang akhir lelang taruhan batu giok ini adalah Tuan Lin Chen giok simbiosis 2 warna yang dia buka. Setelah dinilai ahli bernilai hingga 3 miliar. Astaga, 3 miliar. Kemampuannya sungguh luar biasa. Ini baru jagoan sejati. Wawasan dan keberaniannya tak tertandingi. Terima kasih atas kerendahan hati kalian. Lin Chen, terima kasih. Tidak hanya selamatkan keluarga Wu, aku juga tak perlu menikah dengan Zhao Shanhe. Jangan bilang begitu. Ini hasil dari usaha kita bersama. Ini bagian 50%. Dari pertemuan taruhan batu giok, uangnya ada di kartu ini. PIN-nya 6 digit terakhir nomormu. Berapa jumlahnya? 150 miliar. Untuk pertemuan taruhan batu giok ini, terima kasih banyak ya. Kalau bukan kau, 150 miliar. Lin Chen, Tidak apa. Aku tadi agak melamun. Kalau begitu karena urusannya. Sudah selesai semua, aku duluan pergi. tunggu aku. 150 miliar. Sekarang benar-benar kaya. Sekarang aku miliarder sejati. Waktunya mikirin duit ini mau diapakan. Tunggu dulu. Ada hal penting yang mau ku bilang. Oke, baiklah. Aku tunggu sebentar. Villa mewah, mobil off-road. Aku datang. Halo kakek, kenapa tiba-tiba nelpon? Aku lagi sibuk. Cheng Qian dengar dari teman, di jalan barang antik ada harta karun. Batu ajaib yang disambar petir 3 kali tapi nggak pecah. Tolong liatin buatku. Kakek, batu yang disambar petir ajaib apanya? Jangan-jangan kakek ketipu? Batu ajaib yang disambar petir, mata emasku juga bangun setelah disambar petir. Jadi ada benda lain di dunia ini yang pernah disambar petir, mungkin bisa bikin mata emasku berevolusi lagi. Kamu tahu apa? Disambar petir 3 kali tapi nggak pecah. Pasti harta karun. Itu nggak penting. Aku masih ada urusan. Ditutup dulu Tunggu. Tunggu. Penting? Masa sih nggak penting? Kenapa kamu segitu hebohnya? Tapi, cuma batu yang disambar petir. Istimewa apanya? Jangan sampai rahasia mata emas ketahuan. Hanya bisa cari alasan, aku ini orangnya cuma suka NLT batu. Batu kena sambar petir ini sangat langka. Nilai koleksinya tinggi. Kok aku nggak tahu kamu suka batu? Lin Chen, jujur aja. Ada maksud lain ya? Enggak. Aku cuma tertarik sama batu unik. Kamu mikir terlalu jauh. Kayak orang yang sembunyi uang. Tapi kebetulan bisa pakai kesempatan ini buat nahan dia. Kalau mau ku bawa, bisa juga. Tapi kamu harus setuju satu syarat. Syarat apa? Gampang. Mulai sekarang,
Kamu tinggal di sampingku, jadi identifikator hartaku. Kalau mata emas bisa berkembang, lebih bagus. Nggak bisa juga nggak apa-apa. Manfaatkan latar keluarga Wu buat jual segel giok 9 naga dengan aman. Kenapa? Nggak mau? Aduh, Kalau nggak ada aku yang nawarin, kamu nggak bakal ketemu. aku setuju. Tapi ada syaratku. Kamu nggak boleh batasi kebebasanku. Hal yang mau kulakukan, kamu nggak boleh halang. Setuju. Lin Chen, sudah kubilang, yang Wu Chen Qian mau, pasti dapat. Ini gimana ya? Kalian mau apa? Kios tua ini ngalangin jalan. Cepet geser. Bukan, kios saya di sini udah berdiri beberapa hari. Nggak ngalangin jalan. Cucu saya di rumah sakit. Butuh uang buat nyawanya. Saya jualan ini satu-satunya harapan saya selamatkan dia. Banyak amat omonganmu di jalan ini. Aku yang buat peraturan di sini, ngerti? Ambil kiosmu dan minggir. Atau bayar uang keamanan. Kalau enggak, hancurin semua. Jangan begini! Ini barang berharga simpanan saya bertahun-tahun. Cucu saya masih di rumah sakit nunggu uang buat obat. Jangan dihancurin. Barang saya. Jangan! Di situ dia. Lin Chen, lihat. Berani membantah? Ayo. Saya... Aduh. Wah. Minggir. Dasar anak baru, berani ikut campur, urusan gua kau urusi. Minggir atau kau ikut kena. Coba saja. Kalian bertiga pria dewasa nindas seorang tua tak bersenjata. Tak tahu malu. Wah, cewek ini cantik. Boleh nggak ganggu dia? Kau temani kami main. Cheng Qian, berdiri di belakangku. Diam saja, serang dia. Saya... Hati-hati. Aduh, sakit. Wajar. Wah. Hebat sekali. Kok tumbang? Ayo lanjut. Tadi kan jago. Kakak, aku salah. Aku kapok. Maafkan aku kali ini. Tak kusangka, dia punya sisi lain seperti ini. Lumayan imut. Kalau berani buat onar lagi di sini, kalian bakal tersesat. Pergi. Ya, cepat pergi. Kamu baik-baik saja, cepat bangun. Terima kasih. Terima kasih. Kalian orang baik. Kakek, kenapa sendirian di sini? Cucuku sakit, dirawat di rumah sakit. Butuh uang darurat untuk nyawanya, jadi aku bawa semua barang berhargaku. Untuk dijual, dapatkan uang. Untuk selamatkan cucuku. Jangan khawatir. Barang-barang di lapak kakek, semua barang antik tua. Pasti laku mahal. Sejujurnya, sebenarnya, harta yang paling kuhargai, batu ini. Disambar petir. Temanku saat memberikannya dulu bilang, batu ini punya roh. Aku selalu enggan menjualnya. Karena cucuku di rumah sakit, barang seberharga apapun, tidak lebih penting dari nyawa. Batu sambaran petir. Bolehkah saya lihat, kakek? Oh, boleh. Benar. Benar. Bagaimana? Ini yang kamu cari? Batu yang disambar petir. Kakek, batu ini, berapa harganya? 100.000. Barang berharga di rumahku sudah terjual semua. Biaya pengobatan cucuku kurang 100.000. Batu ini saya terima. Saya kasih Bapak
200.000. Biaya nutrisi pasca operasi anak semua butuh uang. Bapak terima saja. Biasanya kelihatan tidak serius, tapi saat bertindak sangat teliti. Bahkan biaya pasca operasi sudah dipikirkan. Ini terlalu menarik. Anak muda, kau benar-benar dewa penyelamat. Cucuku sekarang ada harapan. Saya mau bersujud. Jangan seperti ini. Anak masih menunggu di rumah sakit. Cepat lakukan operasi. Baik. Terima kasih banyak. Anak masih di rumah sakit. Saya ke rumah sakit dulu. Ada apa? Tadi berkelahi sampai terluka. Peduli sekali padaku, bilangnya tidak suka. Aku takut lukanya infeksi. Nanti sulit jelaskan ke Lawu. Aku tidak peduli. Aku terluka, kau harus bertanggung jawab. Kalau begitu aku antar kau ke rumah sakit. Tidak mau. Bau disinfektan di apotek sangat tidak enak. Di rumahku ada kotak P3K, ke rumahku. Ada Lawu. Dia seharusnya tidak akan berbuat apa-apa padaku. Baik, aku antar kau. Kau tidak lihat Lawu? Jam segini dia seharusnya sudah tidur. Ada perlu cari dia? Tidak. Oh ya, kotak peti kamu di mana? Mungkin di rak, cari saja. Mungkin agak sakit, tahan ya. Tadi belum terasa sakit begini. Kenapa sekarang sakit banget? Tadi waktu berkelahi, adrenalin melonjak, jadi tidak terasa sakit. Sekarang sudah reda, makanya agak sakit. Aku pelan-pelan. Lin Chen, kenapa tadi kamu habiskan 200.000 untuk batu itu? Benar-benar berharga? Batu sambaran petir berguna bagiku. 200.000 tidak mahal. Lagi pula, kasih lebih, bisa bikin si kakek tenang rawat cucunya. Memang pria pilihanku, tidak mengecewakan. Kenapa dia niat banget ngeliatin aku? Jangan-jangan tadi waktu obati lukaku terlalu ganteng? Sudah, jangan kena air baru-baru ini. Lin Chen, hatimu tidak tenang. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Lanjutkan saja. Lawu, bukan seperti yang Anda lihat. Dengarkan penjelasanku. Anak muda, jangan kaku. Kakek ini mengerti. Lawu, dengarkan dulu. Cheng Qian, cepat kamu jelasin ke Lawu. Chen Qian, kakek hanya bisa bantu sampai di sini. Jelaskan apa? Kamu tidak suka aku? Aku,
Sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa kamu terlalu jauh? Sudah sadar? Ini kartu tambahanku, kusimpan 10 miliar untukmu, plus 2 villa di Yunceng nomor 1, sebagai ganti rugi untukmu. Kamu 10 miliar? 2 villa? Boleh juga sih. Oh iya, kakek bilang mau kasih pavilion harta karun untukmu. Wah, pavilion harta karun itu penuh harta karun. Dengan ini, jual segel giok 9 naga akan lebih mudah. Nggak mau. Ya sudah, Mau. Gila, 10 miliar ditambah 2 villa. Langsung melesat ke puncak kayak gini. Iya, hampir lupa urusan penting. Pola di batu ini seperti bekas terbakar oleh petir. Ini cara pakainya gimana? Jangan-jangan harus disambar petir lagi? Ah, nggak bisa. Dimasukkan ke mata? Jangan bercanda, batu ini meski kecil, tapi bakal sakit. Kalau benar dimasukkan ke mata, bisa buta nanti. Ini kekuatan mata emas setelah naik level jangkauannya ternyata melebar banyak. Kemampuan ini sungguh tak terkalahkan. Lin Chen, kamu baik-baik saja? Tadi terdengar ada suara di dalam matamu. Lin Chen, kamu baik-baik saja? Tadi terdengar ada suara di dalam matamu. Kok berwarna emas? Ini sebenarnya bagaimana? Lau, Anda salah lihat. Masalah pencahayaan. Lihat, sekarang sudah baik-baik saja. Sudah tua. Mata memang sudah tidak sebaik dulu. Bahkan cahaya saja bisa salah lihat. Mata Bapak mana mungkin tidak bagus? Lebih tajam dari anak muda. Oh iya Lau Wu. Anda sengaja datang kali ini. Ada urusan apa? Ada yang perlu disampaikan? Lin Chen, seumur hidupku, aku hanya punya satu cucu, Qian Qian. Dia agak keras kepala, kadang suka ngambek. Kamu harus baik-baik padanya. Tenang Lau Wu. Selama aku, Lin Chen, ada, Qian Qian pasti tidak akan mengalami sedikit pun kesulitan. Dengan ucapanmu itu, aku jadi lega. Ngomong-ngomong, ku dengar dari Qian Qian, segel giok 9 naga milikmu rencananya mau dijual? Tapi segel ini terlalu berharga. Ingin cari saluran terpercaya untuk menjualnya. Belum ketemu yang cocok. Bagaimana kalau pavilion harta karun? Pavilion harta karun? Maksud Anda, minta pavilion harta karun urus lelang ini? Pavilion harta karun adalah firma barang antik terbesar di kota Yunceng. Dengan Anda di belakang, ditambah lagi reputasi pavilion harta karun, maka lelang ini pasti sukses tanpa hambatan. Mengurus apa? Aku berikan pavilion harta karun untukmu. Ternyata yang dikatakan Qian Qian benar. Benar, Anda sungguh mau menyerahkan pavilion harta karun padaku? Kau punya mata yang tajam, hati yang baik, dan keberanian. Pavilion harta karun di tanganmu, aku tenang. Mulai hari ini, pavilion harta karun milikmu. Uruslah sesukamu.
Terima kasih, Lawu. Jangan sungkan padaku. Mulai sekarang, persiapkan lelang ini dengan baik. Biarkan dunia kolektor melihat wajah asli segel giok 9 naga. Baik. Silakan masuk. Bos, lihat ini. Ini daftar tamu yang disusun sementara. Anak buah Lawu memang efisien. Ajak semua tokoh penting di kota Yuncheng. Aku ingin semua orang di sini tahu pavilion harta karun akan adakan lelang. Lin Chen, kau benar akan melelang segel giok 9 naga. Ini harta tak ternilai. Sayang sekali kalau dijual. Segel giok berharga, tapi uang lebih nyata. Lagi pula, lelang dengan segel giok bisa bantu kita cepat mantapkan diri di kota Yuncheng. Tidak rugi. Pantas jadi orangku. Tak hanya punya mata tajam, tapi juga ambisi dan keberanian. Lin Chen, lelang kita kali ini segel giok 9 naga terlalu mencolok. Aku khawatir ada yang mau menghalangi. Tenang saja. Aku Lin Chen, bukan lagi sasaran empuk. Siapa yang berani buat masalah, ku buat dia tak bisa pulang. Bos, resepsionis telepon bilang tolong cari Anda. Suruh dia masuk. Dia mau apa? Nanti juga tahu. Kalau gitu aku ke belakang dulu. Baik. Lin Chen, apa kabar? Baru terima pavilion harta karun? Langsung buat gebrakan besar. Kau dapat info cepat juga. Urusan pavilion harta karunku baru ada titik terang. Langsung sampai ke telingamu. Lin Chen, aku bicara terus terang. Lelang ini tak bisa kau selenggarakan. Oh ya, Lin Chen, aku bicara terus terang. Lelang ini tak bisa kau selenggarakan. oh ya. Lelang bukan tempatmu pamer. Aku sarankan kau tahu diri. Serahkan segel giok itu ke kami untuk dilelang. Barangkali aku bisa pertimbangkan memberimu lebih banyak keuntungan. Lalu berapa kau beri? Kalau lelang sukses, kita 37. Boleh saja. Aku 7, kau 3. Kau bercanda? Tentu aku 7, kau 3. Kalau aku tak setuju, Hah! Lin Chen, kau masih muda. Kalau pavilion harta karun kena musibah, coba tebak apa Lawu dan Nona Wu akan membiarkanmu. Oh ya? Kau di sini? Urusanmu apa? Zolong. Jangan ancam aku. Aku Lin Chen, paling tak takut ancaman. Lin Chen, jangan tak tahu diri. Kalau kau nekat lanjut, akan kulihat bagaimana kau nanti beresin. Aku masih siapkan acara lelang. Tak ada waktu buang waktu denganmu. Silakan. Baik. Bagus sekali. Lin Chen, kau tunggu. Silakan. Baik. Bagus sekali. Lin Chen, kau tunggu. Lin Chen, Zhaolong itu orangnya selalu pendendam. Terakhir di lelang, kita buat dia malu. Dia kemungkinan besar akan main curang di lelang. Tenang. Kalau dia berani datang, akhirnya akan sama seperti Zhao Shanhe. Aku tunggu dia datang. Para tamu, lelang malam ini hanya satu barang lelang. Segel giok 9 naga, harga buka 80 miliar. Segel giok 9 naga ini satu-satunya di dunia, harta warisan tak ternilai. Hari ini pasti kuambil untukku 85 miliar. Katanya segel giok pegang kekuasaan. Segel giok 9 naga ini lebih langka di dunia. Harta tak ternilai. Malam ini harus berhasil dilelang. 90 miliar. Tuan ini menawar 90 miliar, ada yang lebih tinggi? Sekretaris bilang, baru lihat Zhaolong bawa sebuah kotak. Isinya tidak diketahui, misterius sekali. Tenang, aku sudah siap. 90 miliar pertama. 100 miliar. Hadirin sekalian. Segel giok ini cocok untuk kuil leluhur keluarga kami. Masih pantas disebut sah, kan? Tunggu. Segel giok ini sama sekali palsu apa? Palsu?
Tunggu. Segel giok ini sama sekali palsu. Apa? Palsu? Lin Chen, kau benar-benar demi uang tega menipu. Berani membuat barang palsu menipu semua orang. Di dunia lelang gengsimu kau permalukan. Zhao Long makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Segel giok ini, saat aku menang lelang, kau juga hadir. Zhao Long, bicara harus ada bukti. Setelah lelang terakhir, aku khusus periksa semua daftar barang. Sama sekali tidak ada barang ini. Masih berani bilang segel giokmu bukan sengaja dipalsukan. Lalu dikaitkan dengan lelang kecil yang katanya bocor. Zhao Long, itu sesi privat. Hanya pamer sebagian barang. Segel giok Lin Chen ada catatannya. Sekarang dokumen palsu di pasaran, tanda tangan palsu banyak sekali. Cari sembarang percetakan bisa bikin satu. Kamu nggak mungkin serius mau andal kertas ini buat bikin orang percaya segel giokmu asli, kan? Nggak mungkin dicuci otak Lin Chen, kan? Zhao Long, kamu terus bilang segel giokku palsu. Nah, waktu konferensi pers, kenapa nggak ungkap? Sekarang malah ngomong gini, iri atau ada maksud lain? Aku cuman nggak mau orang tertipu kamu. Keluar duit segini, beli segel giok palsu. Sudah kuperiksa barang lelang kemarin, kebanyakan palsu. Hadirin 50.000 yuan. Dapat segel giok 9 naga pulang? Mungkin? Apa? Segel giok 9 naga ini cuma 50.000? Sesi pribadi? Cuma karangan buat nipu. Nah, ku bilang, kalau harta sebaik ini pasti disimpan sendiri, Lin Chen. Kalau nggak ada bukti, jangan harap pergi. Lin Chen, segel ini harus kudapat. Hari ini reputasimu hancur. Cuman bisa serahkan hartanya. Lin Chen, sekarang gimana? Tunggu, Lin Chen, segel giok 9 naga itu pasti akan jadi milikku. Hari ini reputasimu akan hancur. Kau hanya bisa menyerahkan harta karun itu dengan patuh. Lin Chen, sekarang harus bagaimana? tunggu. Zhao Long, dokumen palsumu ini terlalu asal-asalan. Apa yang kau omongkan? Silakan semua lihat. Nomor seri stempel resmi pada dokumen ini, berdasarkan informasi publik industri. Stempel notaris ini baru digunakan tahun ini. Tapi stempel pada dokumen ini adalah stempel dari 3 tahun lalu. Semua lihat, ini benar. Zhao Long, kau berani memalsukan secara terang-terangan. Ini hanya kesalahan input nomor. Itu tidak bisa membuktikan dokumenku palsu. Bukan cuma stempelnya. Bahan kertasnya, jenis huruf teksnya, semuanya versi lama. Sekarang sudah tidak digunakan lagi. Masih mau membela diri? Sial, dia menemukannya. Kukatakan sekali lagi. Dokumen ini tidak bermasalah. Segel giok ini sebenarnya adalah jebakan yang kau dan keluarga Wu rancang bersama. Masih mau membantah? Zhao Long, memfitnah itu melanggar hukum. Semua lihat. Ini baru yang asli. Segel giok 9 naga. Untuk membedakan keasliannya, aku sengaja mengundang 7 ahli identifikasi barang etik dalam dan luar negeri untuk memastikan keasliannya. Dipastikan asli tanpa keraguan. Kelihatannya sama persis dengan yang asli. Lin Chen, bagaimana? Barang palsu. Giok kelas menengah, terbuat dari resin. Nilainya 1 juta yuan. Tentu saja. Segel giok 9 naga yang asli. Bahan gioknya terbentuk alami. Di sisi segelnya ada garis giok berwarna coklat muda. Replika mustahil menirunya. Sedangkan segel giok Lin Chen di sisinya tak ada garis sama sekali. Jadi menurutku pasti itu replika Lin Chen. Masih ada alasan apa? Bos Zhao hanya omong kosong, tak cukup untuk tahu mana segel giok yang asli. Sangat mudah, celupkan dengan air mendidih, langsung ketahuan. Segel giok ini barang berharga peninggalan budaya, berani merendamnya di air mendidih? Kalau rusak, siapa yang bertanggung jawab? Giok asli teksturnya keras, kepadatan tinggi. Bertemu air mendidih, tak akan berubah apapun. Sedangkan giok palsu replika akan memutih di air mendidih, muncul retakan. Bagaimana tahu dirinya palsu? Tidak berani direndam. Aku beli dengan harga mahal, sampai bisa mengelabui. Hah, siapa bilang?
Lin Chen, aku bisa merendamnya. Tapi jika segel Gyoku bisa bertahan dari uji air mendidih, kau harus di depan semua orang, di hadapan semua bersujud minta maaf padaku, dan langsung hentikan lelangmu ini. Akui penipuan dari pavilion harta karunmu. Zolong, jangan keterlaluan. Tidak masalah. Kalau tidak tahan, Jangan ragukan aku. Jika tidak tahan, aku Zhao Long, keluar permanen dari dunia identifikasi harta karun. baik. Lin Chen, perhatikan baik-baik. Lihat. Lihat. Inilah yang asli, segel giok 9 naga. Lin Chen, giliranmu. Aku sudah menyuruh orang memanipulasi segel giok itu. Kau pasti kalah. Ini, bagaimana bisa? Ini, bagaimana bisa? Hei, lihat semuanya. Memutih. Segel giok ini pasti palsu, tak perlu diragukan. Tidak mungkin. Lin Chen, kenapa begini? Apa airnya bermasalah? Air bermasalah. Wu Chen Qian, air ini jelas kau yang bawa sendiri. Semua melihatnya. Lin Chen, sekarang masih ada alasan apa lagi? Tunggu sebentar lagi. Kau jelas cari-cari alasan? Perhatikan semua. Giok Hetian tua, di dalamnya ada mineral alami. Bertemu air panas, membentuk embun putih. Akan hilang sendiri, sedangkan yang palsu, meleleh jika kena panas tak akan hilang. Hah, omong kosong. Kau jelas mencari pembenaran untuk barang palsumu. Jangan percaya omongannya. Zhao Long, permukaan segel giokmu ini kok banyak sekali catnya. Bagaimana bisa? Zhao Long, kau berani sekali. Zhao Long, kecerdikan kecilmu itu belum cukup level. Aku akan periksa ini sekarang. Segel giok ini apa sebenarnya? Mau menghancurkan bukti? Aku akan periksa ini sekarang. Segel giok ini apa sebenarnya? Mau menghancurkan bukti? Lihatlah. Lapisan resin. Jolong. Masih mau berkilah. Ini mustahil. Kau yang mengatur ini. Kau yang menukar segel gioku. Semua yang hadir adalah saksi. Palsu tetaplah palsu. Sekalipun tiruannya sempurna, tetap saja palsu. Aku tidak terima. Kenapa? Kenapa kau punya segel giok ini? Kenapa kau dapat nama dan uang? Sudah lama aku rencanakan? Tak mungkin gagal. Putar rekamannya. Mari kita lihat. Tuan Zhao Long kita, untuk lelang hari ini, siapkan kejutan apa saja. Asal bisa menggagalkan lelang Lin Chen. Menghancurkannya. Berapapun aku bayar tetap pantas. Nanti aku bilang segelnya palsu. Lalu keluarkan yang asli. Dia tak akan bisa membela diri. Tidak. Semua sudah aku rencanakan. Sejak kau masuk ruang lelang, saat itu juga, semua gerak-gerikmu kuperhatikan. Semua yang kau rencanakan, semuanya, di mataku, hanyalah sebuah lelucon. Jemput dia. Bawa pergi. Sejak kau masuk ruang lelang, saat itu juga, setiap gerak-gerikmu selalu dalam pengawasanku yang kau rencanakan matang. Semuanya di mataku hanyalah sebuah sandiwara. Bawa dia, bawa pergi. Saudara-saudara saya Lin Chen, maaf tadi membuat kalian terkejut. Sebagai permintaan maaf, pavilion harta karun kami untuk yang hadir semua orang telah siapkan hadiah kecil sebagai ganti rugi. Semoga tidak pengaruhi semangat kalian nanti dalam lelang. Bos Lin Dermawan. Gelang pengaman ini harga pasarnya paling tidak 5 digit.
Ternyata pavilion harta karun fondasinya lebih dalam dari yang kita kira. Harus sering berkunjung. Ini sedikit tanda terima kasih. Saya umumkan lelang dilanjutkan. Segel giok 9 naga tetap dilelang. Harga awal 80 miliar. Silakan tawarkan. 300 miliar. 350 miliar. 460 miliar. Gayanya ini lebih ganas dari tadi. Setelah kejadian tadi, sekarang yang dilelang bukan cuma segel giok, tapi juga di baliknya status keluarga Wu dan reputasi pavilion harta karun. Ada yang tawar lebih tinggi? 450 miliar sekali. 450 miliar 2 kali. 450 miliar 3 kali. Terjual. Selamat, tamu kehormatan dengan 450 miliar berhasil memenangkan segel giok 9 naga. Sekarang kau benar-benar Direktur Lin. Jabatan ada. Uang pun ada. Separuh jasamu berkat Kian Kian,